Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiftinia Safitri dari NRP 60 dari kelas 4 D4 Elektronika B. Di sini saya akan menjelaskan implementasi keselamatan dan kesehatan kerja pada bidang nuklir. Sebelumnya, apa itu K3? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, memuat pengertian K3 dalam pasal 1 ayat 2, di mana pasal tersebut berisi keselamatan dan kesehatan kerja merupakan segala bentuk kegiatan yang bertujuan memberikan jaminan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, baik dari kecelakaan maupun penyakit sehubungan dengan aktivitas kerja. Lalu definisi nuklir itu sendiri adalah kata nuklir berarti bagian dari atau yang berhubungan dengan nukleus atom. Dalam fisika nuklir, sebuah reaksi nuklir adalah sebuah proses di mana dua nuklei atau partikel nuklir bertuburkan untuk memproduksi hasil yang berbeda dari produk awal. Dikenal ada dua reaksi nuklir, yaitu yang pertama adalah reaksi fusi nuklir dan yang kedua adalah reaksi fisi nuklir. Reaksi fusi adalah reaksi peleburan dua atau lebih inti atom menjadi atom baru dan menghasilkan energi. Sedangkan reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti atom akibat tuburkan inti atom lainnya. Reaksi fusi juga menghasilkan radiasi sinar alfa, beta, dan gamma yang sangat berbahaya bagi manusia. Ada beberapa peraturan K3 dalam bidang nuklir. Di sini saya menuliskan ada 6. Yang pertama adalah UU nomor 1 tahun 1970 tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua adalah UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang ketiga adalah UU nomor 10 tahun 1997 tentang ketenagakenukliran. Yang keempat adalah Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional. Yang kelima adalah Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019 tentang penerapan budaya keselamatan di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional. Dan yang keenam adalah Perkabatan nomor 20 KA 1 2012 tentang pedoman penilaian risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Gambar yang tertera di sini merupakan APD pada bidang nuklir. Jika ingin melihat orang yang memakai APD lengkap, gambarnya terletak di sebelah kiri, di mana di situ orang memakai baju lengkap dengan sarung tangan, kemudian sepatu khusus, lalu ada face shield atau kacamata juga, lalu ada untuk perlindungan hidung atau pernafasan. Kemudian jika berada di lab, diwajibkan menggunakan jas lab, kemudian sarung tangan, lalu shoes cover, dan ada alat namanya TLD radiologi. Berikut adalah K3 dalam bidang nuklir. Yang pertama, pembatasan pemaparan radiasi. Yang kedua adalah penggunaan APD yang sesuai menurut 3 kategori di bawah ini. Yang pertama adalah sifat paparan, kemudian data kesesuaian kinerja APD, lalu tingkat paparan yang mungkin diterima. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi dari risiko radiologis sebelumnya. Lalu menggunakan apron, sarung tangan, dan shield untuk menghindari radiasi, menggunakan jas lab jika sedang berada di lab, menggunakan shoes cover, menggunakan pelindung pernafasan seperti filtering face piece aspiration, half mask, dan full mask, lalu menggunakan respirator pemurni udara, dan yang terakhir adalah terdapat tanda peringatan dan pemberitahuan di area nuklir. Lalu di sini adalah grafik kecelakaan kerja di bidang nuklir yang selama ini tercatat. Jadi ada beberapa negara yang pernah mengalami kecelakaan tersebut, di mana negara terbanyak adalah Jepang dan Ukraina, di mana ada 7 kasus yang terjadi di sana. Dan yang paling sedikit adalah ada di
Cadaraca, Prancis. Nah, di sini saya akan menjelaskan kronologis dua kecelakaan terbesar tersebut. Jadi yang pertama adalah di Fukushima, Jepang. Jadi awalnya gempa bumi dan tsunami yang melanda Jepang pada 11 Maret 2011 menyebabkan kecelakaan serius di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi di pantai timur laut Jepang. Kecelakaan tersebut terjadi karena kegagalan reaktor nuklir unit 1, 2, dan 3 selama beberapa jam. Selain itu, tsunami juga merusak sistem pendinginan reaktor, generator, switchgear listrik, dan baterai, sehingga menyisakan pabrik tanpa daya listrik darurat. Kemudian, kasus terbesar kedua adalah ada di Chernobyl, Ukraina. Pada suatu Sabtu dini hari, tanggal 26 April 1986, reaktor nomor 4 pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl yang terletak di kota Pripyat, Ukraina, yang dulunya masih termasuk Republik Sosialis Uni Soviet, meledak. Kemudian PBB dan WHO melaporkan sekitar 4.000-an orang meninggal secara tidak langsung terkait dengan ledakan tersebut karena kanker atau penyakit lain yang disebabkan oleh radiasi. Sekitar 117.000 orang dievakuasi dari Pripyat. Sebuah zona larangan kemudian ditetapkan, yaitu lokasi pada radius sekitar 30-an kilometer dari bangunan pembangkit yang tersisa. Tragedi Chernobyl adalah salah satu bencana lingkungan terburuk yang perlu terjadi tidak hanya dihitung dari segi biaya, tetapi juga dari segi berbagai dampak yang ditimbulkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.